Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang regulasi ekspresi gen, yaitu protein yang saya pilih caspase-3 dari pathway apoptosis, yaitu kematian sel. Saya Asta Firmansyah dengan NIM 231 1201003 dari program studi bioteknologi akan mempresentasikan hasil bacaan atau literatur saya mengenai regulasi ekspresi gen. Dari yang pertama yaitu definisi apoptosis, yaitu apoptosis adalah kematian sel yang terprogram. Jadi untuk mekanisme kematian sel sendiri itu ada dua, yaitu nekrosis dan apoptosis. Nekrosis itu kematian sel yang tidak terprogram, sedangkan apoptosis itu adalah kematian sel yang terprogram. Di sini apoptosis itu untuk menjaga keseimbangan tubuh dan kelancaran fungsi tubuh, kaitannya dengan homeostasis. Kemudian apoptosis itu juga melibatkan penggunaan energi serta sintesis aktif pada protein. Jadi di dalamnya banyak terdapat protein-protein pada proses siklus apoptosis sendiri. Kemudian lanjut yang kedua adalah mekanisme apoptosis. Yaitu secara garis besar mekanisme apoptosis itu terbagi menjadi 4, yaitu satu, adanya sinyal penginduksi apoptosis, yaitu yang merangsang atau mengaktifasi. Kemudian yang kedua adalah tahap integrasi. Yang ketiga adalah tahap pelaksanaan apoptosis. Kemudian yang keempat adalah fagositosis. Untuk jalur pathway apoptosis sendiri, di sini kan saya memilih protein caspase-3. Untuk protein caspase-3 sendiri itu bisa melalui dua jalur, yaitu jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Jalur intrinsik adalah jalur yang dari dalam, dari mitokondrianya. Kemudian jalur ekstrinsik adalah jalur yang dari luar atau rangsangan dari luar. Jalur intrinsik sendiri itu dimulai terjadinya cedera atau luka di dalam sel, seperti kerusakan DNA dan lain-lainnya, sehingga mengaktifkan jalur adanya apoptosis tersebut. Jalur ini melibatkan mitokondria, yaitu keluarga protein BCL2 dan pembentukan apoptosom. Kemudian untuk jalur ekstrinsik sendiri yang dari luar itu kan menggunakan rangsangan atau adanya protein-protein atau partikel dari luar. Itu dimulai dari luar sel. Ketika kondisi di lingkungan ekstraseluler itu menentukan bahwa sel harus mati, jalur ini itu melibatkan reseptor kematian. Jadi pada pathway atau siklusnya itu ada reseptor kematian, dan pada reseptor kematian juga ada dibarengi oleh adanya ligan. Kemudian untuk kompleksnya sendiri yaitu pensinyalan atau pemicu kematian, sehingga protein-protein pada jalur pathway apoptosis ini teraktivasi atau aktif caspase-nya, proteinnya. Kemudian di sini bisa dilihat untuk jalur pathway dari apoptosis sendiri. Sebenarnya banyak jalur mulai dari intrinsik dan ekstrinsik. Saya di sini kan menjelaskan tentang protein caspase-3, yang mana caspase-3 ini memakai jalur intrinsik, jadi menggunakan dari mitokondrianya sendiri langsung. Sebelum itu lanjut ke slide berikutnya. Nah, protein caspase-3 dan jalur apoptosis. Jadi caspase-3 itu merupakan keluarga dari protein caspase yang merupakan protease yang memotong dan mengaktifkan berbagai substrat seluler. Pada pathway apoptosis ini caspase-3 bisa menggunakan jalur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di sini saya menjelaskan tentang pada jalur intrinsiknya. Pada jalur intrinsik itu diinduksi oleh stres seluler seperti kerusakan DNA atau defisiensi faktor pertumbuhan. Nah, di sini tadi kan dimulai dari mitokondria, kemudian pelepasan sitokrom C release, yang ini sitokrom C release.
kemudian adanya APAF1 yang menghasilkan energi atau ATP. Kemudian dari situ bisa mengaktifasi atau mengaktifkan protein Cas9. Setelah Cas9 itu terbebas, terus itu selanjutnya itu bisa mengaktifasi protein Cas3. Kemudian setelah Cas3 aktif dan bebas, kemudian adanya substrat cleavance, yang mana untuk itu bisa terjadinya proses apoptosis. Di akhir siklusnya ini terjadilah proses apoptosis tersebut atau kematian sel secara jalur intrinsik dari dalam sel itu sendiri. Kemudian mekanisme regulasi ekspresi gen Cas3. Untuk ekspresi gen Cas3 itu dapat diatur pada beberapa tingkat, yaitu pertama dari proses transkripsi, translasi, dan pasca translasi. Untuk transkripsi itu faktor transkripsi itu adalah berbagai faktor transkripsi dapat mengikat pada promotor gen Cas3. Itu baik untuk mengaktifkan maupun menghambat transkripsi tersebut. Kemudian ada faktor di transkripsi itu yaitu adalah epigenetik, yaitu modifikasi epigenetik seperti metilasi DNA dan asetilasi histone dapat mempengaruhi aksesibilitas faktor transkripsi ke promoter gen Cas3 tersebut. Kemudian selanjutnya itu adalah translasi. Terkait translasi itu bisa memunculkan adanya mirna atau mikroribonukleik acid yang mana dapat mengikat pada mRNA Cas3-nya dan menghambat translasi menjadi protein. Jadi merupakan faktor penghambat yang mana protein Cas3-nya jadi terhambat pada proses translasinya yang menjadi protein. Terus untuk faktor inisiasi translasi itu protein yang terlibat dalam inisiasi itu dapat mengatur efisiensi translasi mRNA dari Cas3-nya. Kemudian ada proses di mana yaitu pasca translasi. Pasca translasi itu sedikit mirip dengan modifikasi, yaitu protein Cas3 itu dapat mengalami berbagai modifikasi protein. Bahwasanya untuk modifikasi ini yaitu dapat mengalami berbagai proses atau pasca translasi seperti proses fosforilasi yang mana dapat mempengaruhi aktivitas enzimatiknya dari proses tersebut. Kemudian untuk implikasi klinis ya, untuk implikasi klinis yang signifikan dari regulasi ekspresi gen Cas3, protein Cas3 itu kemungkinan adanya mutasi pada gen yang mengatur Cas3 yang menyebabkan resistensi terhadap kemoterapi, itu seperti contohnya kanker atau tumor bisa juga. Kemudian untuk bahan referensi saya mengambil dari beberapa bacaan atau literatur jurnal, terus kemudian ada juga referensi yang dari YouTube pembelajaran terkait apoptosis begitu. Kemudian selesai, sekian dan terima kasih. Seperti itulah pembahasan mengenai pathway apoptosis, yaitu saya mengambil protein Cas3 pada jalur pathway apoptosis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.